Inilah kerinduan kami, tinggal di taman-Mu ya Tuhan. Taman Firdaus yang indah. Karena kami semua nanti akan berkumpul di sana. Bersama-sama keluarga kami. Bahkan teman-teman kami, saudara kami semua. Karena itulah yang Kau kehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sampaikan pesan-Mu sore hari ini ya Bapa. Pada Gunung Sinai Worship yang ke-21 ini. Kami bersyukur, kami terus setia, berjalan terus dalam perjalanan rohani yang Kau berikan supaya kami mengalami apa yang tertulis di Alkitab. Dan itu semua nyata adanya. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Kau dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar pesan Tuhan bersama saya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, tempat ini juga yang ada di rumah. Saya akan melanjutkan di hari yang ke-21 dengan tema yaitu mengejar kemuliaan Tuhan. Katakan bersama saya realita. Sekali lagi realita. Hidup itu realita. Sekali lagi hidup itu realita. Apa artinya realita? Nyata. Saya open ya saudara ya. Kalau Tuhan Yesus tidak realita, mungkin kita tidak perlulah ibadah, tidak perlu kita ke gereja. Kalau surga itu tidak realita, percumalah. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin baiklah seperti saya dulu. Kecil saya lahir Nasrani. Tapi saya tidak melihat realitas surga. Keluarga saya tidak ada realitas surga. Papa mama nggak ada realitas surga. Saudara-saudara tidak ada realitas surga. Family yang notabene Nasrani semua tidak ada realitas surga. Jadi lebih baik nggak usah ke gereja, selesai. Dan saya tidak ke gereja. Bapak Ibu Saudara, jangan membuat kita sia-sia beribadah. Khususnya Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, sudah betul-betul percaya Tuhan Yesus. Yang saya berani berkata lahir baru. Ada orang lahir baru saudara, kita lahir baru. Tapi ada orang lahir baru yang menyanyiakan realita yang ada. Sebab dia tidak hidup di realita. Tuhan itu senang dengan orang-orang realita. Ya, tidak. Rusak sekali, baik sekali, jangan tengah. Katakan amin. Jangan tanggung sama Tuhan. Makanya Tuhan itu kenapa menerima orang-orang yang hancur hidupnya, rusak, pelacur, pembunuh, realita dia. Tapi begitu dia berbalik saudara, dia benar-benar juga realita. Karena hidup itu realita. Hidup itu ada dua, hidup jasmani dan rohani. Saudara pikir hidup rohani tidak realita? Salah. Realita semua, hidup itu realita. Apa yang kita lakukan realita. Maka itu kalau ibadah ini tidak ada realitas surga, maka ya percuma kita ibadah. Dan realitas surga itu bisa nyata dialami. Itu yang menjadi doa saya terus. Supaya ketika kita beribadah saudara realita bertemu dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya sebagai simpatisan, oke lah, itu no problem. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu memuliakan aku hanya dengan bibirmu, hatimu jauh daripadaku. Percuma kamu beribadah. Jadi sebetulnya nggak usah ibadah. Katakan amin. Kalau saudara tidak menemukan realita, kejar realita itu. Karena kalau saudara sampai tidak masuk realita,
Anda akan jenuh. Anda hanya terpaksa. Itu peperangan, saudara. Kita harus bangkitkan iman kita. Kita harus melihat dengan mata roh. Maka itu nanti kita akan masuk 10 tahun ke depan. Nanti tagline besar kita, nanti tolong Hendro bisa dibuat dengan tim media. Saya minta tulisan House of Worship. Karena Tuhan teguhkan melalui rumah penyembahan itu kemuliaanku turun. Dan itu harus dialami jemaat. Makanya saya pesan nanti ke depan. Kita rindu kemuliaan turun. Kemuliaan turun bukan dari pandai nyanyi. Bukan dari pandai musik. Tapi hati yang menyatu merendahkan diri. Kemuliaan Tuhan akan turun di tempat ini, kekudusan Tuhan. Katakan amin. Karena terbukti seperti di Cina, tidak ada musik. Tidak ada yang pandai nyanyi. WL-nya tidak karu-karuan. Tapi mereka dipenuhi hadirat Allah. Karena apa? Karena kerinduan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan saudara tahu kemuliaan Tuhan ada di mana? Kemuliaan Tuhan ada pada karyanya. Kalau saudara melihat gunung, melihat langit, melihat pemandangan yang begitu indah, saudara pasti wow. Kenapa saudara wow? Ini gak mungkin dibikin manusia. Itu kemuliaan Tuhan. Lebih dari itu kemuliaan Tuhan ada pada apa? Jiwa-jiwa. Hati mereka rindu Tuhan, keselamatan terjadi. Mereka menjerit. Makanya gereja yang dipenuhi dengan penganiayaan oleh karena Kristus, gereja itu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kalau ada di antara jemaat ditangkap, masuk penjara, dibunuh, bahkan dianiaya, saudara, kemuliaan Tuhan akan turun di gereja itu. Hari ini masih tertutup semua. Benar. Maka itu ini yang Tuhan mau. Janganlah melakukan tanpa realita. Kerja itu realita, semua hidup realita, nikah realita. Saya kalau ngonselingi orang pernikahan gampang kok. Realita nikah itu apa? Ya suami mengasihi istri. Kok kamu tempeling istrimu, kamu gak realita. Kan sama, kamu nikah apa enggak sih? Nikah Pak, loh kamu kok ketempelingin istrimu. Yang istri juga, kamu nikah enggak? Kenapa kamu tinggalin keluar terus, shopping terus, ke mall terus? Kamu nikah apa enggak? Bapak ibu saudara, realitanya enggak ada gitu loh. Jadi hidup itu realitas. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu senang dengan orang realita. Bukan orang yang fashion show, yang Pak Leo tadi bilang fashion show, gereja show, munafik saya bilang. Maka itu kan saya berani bongkar ini saudara. Saya ajak saudara bongkar, termasuk saudara dibongkar, saya kasih tahu. Kamu gak benar di hadapan Tuhan, munafik dibongkar, habis. Waduh Pak WB tambah entek Pak, gerejamu ini Pak. Puji Tuhan, amin. Gak apa-apa saya bersepuluh, amin. Katakan amin. Nggak masalah. Cuman saya pengen buktikan gitu loh sama orang Kristen. Karena saya sudah janji sama Tuhan Yesus. Kalau aku jadi orang Kristen, aku mau sungguh-sungguh Tuhan mau menunjukkan. Kristen itu realita. Makanya saya bilang gereja kalau maaf ya, gembalanya brengsek, jangan ke gereja itu, titik. Jangan ngelihat Tuhan. Memang kita ke gereja kita ketemu Tuhan, amin. Tapi sebelum ketemu Tuhan, ketemui dulu gembalanya siapa? Brengsek apa enggak? Udah kasar toh kalau saya ngomong. Brengsek itu gimana? Jinah, menipu, hidupnya najis, kotor, mulut culas, brengsek itu saudara. Tinggalkan gereja itu. Katakan amin. Jangan mau ada orang khotbah di sini brengsek hidupnya. Amin. Itu realita. Katakan amin. Kita ini gampang kok. Kita ini gak sok suci loh. Realita gitu loh.
Ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau melihat 10 tahun ke depan, bahwa rumah penyembahan itu terjadi kemuliaan Tuhan, mengejar kemuliaan Tuhan, maka saudara harus hidup dengan realita. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus tidak menemukan kebenaran, tinggalkan Tuhan Yesus, selesai. Tinggalkan Kristen, pindah agama, titik. Jangan tanggung-tanggung. Tapi kalau orang ketemu Tuhan Yesus, dia pasti melihat kemuliaan Allah. Kalau Anda mau pindah agama hari ini, cepat pindah. Dengar yang di streaming juga. Kalau kamu mau niat pindah, keluar dari Kristen, segera keluar dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya hari ini tanggal 19 Maret 2023. Malang, tertanda Fabianus Purnama. Udah keluar cepat. Tapi kalau engkau melihat Yesus, wedi mas. Takut mikir sama saya sampai ini modulasinya ini pasti. Tapi kalau saudara melihat ikut Tuhan Yesus, Anda melihat kemuliaan Tuhan. Walau susah, walau berat, walau sengsara, Anda tetap setia. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Itu aja, jangan tanggung-tanggung. Gitu. Sungguh-sungguh. Jadi kalau tanggung-tanggung, saya mau katakan kepada jemaat yang ikuti live streaming juga di rumah, siapapun tanggung-tanggung keluar, saya bilang. Gak usah jadi Kristen, tanggung. Bilang hari ini saya mau meninggalkan Kristus. Langsung, jangan tanggung. Karena orang yang tanggung tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Termasuk pelayanan semuanya. Realita gitu loh, gampang kok. Tuhan tuh suka dengan realita. Realitanya Pak Fabianus apa? Gembala. Ya udah, saudara harus tahu realita saya bagaimana. Realitamu wanita, kok kamu pakai kumis? Rambutmu kayak Pak Febi. Realitanya kamu laki-laki toh, kok pakai rok? Stockingan lagi. Oranye. Masih bersama saya? Ini belum khotbah loh. Karena ini yang roh minta. Kalau saudara tidak hidup dengan realita, Anda penipu ulung. Tuhan Yesus berkata, orang yang mendengar firman-Ku dan tidak melakukan, dia penipu. Mantuk-mantuk toh, yes, tapi tidak lakukan, Anda penipu. Jadi nanti yang menghakimi itu firman-Nya. Makanya orang yang mendapatkan banyak, dia akan dipukul banyak. Orang yang mengerti banyak, dapat pukulan banyak. Orang yang mengerti sedikit, dapat pukulan sedikit. Wah puji Tuhan Pak, saya tidak ngerti apa-apa Pak. Saudara, sungguh saudara. Tolong yang di tempat ini anak muda juga. Kalau gereja ini enggak realita, keluar dari sini. Semuanya yang anak muda, belum nikah-nikah itu. Orang tua yang sama saya enggak usah takut. Tantang anakmu. Realita enggak ada Tuhan Yesus di sini. Enggak ada out. Katakan amin. Karena itu yang Tuhan mau. Tolong buka. Bagaimana kita bisa mengejar kemuliaan? Mari saya tunjukkan dulu bahwa apa yang terjadi di perjanjian lama itu terjadi sampai hari ini. Kemuliaan Tuhan itu benar-benar ada, realita. Dan banyak saudara orang Kristen gugur. Saudara pikir di tempat sekolah Alkitab itu tidak banyak yang gugur. Saudara pikir di tempat-tempat ruang pastori-pastori itu tidak banyak yang ceplok saudara. Saudara, banyak loh saudara. Saking mereka itu kan sudah terlanjur duduk itu di pastori saudara. Mau tidak mau. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Dibongkar habis sama Tuhan. Kalau gembalanya brengsek, dihancurin gereja itu. Saudara bisa lihat realita. Gembala brengsek, rusak, gereja tetap penuh. Gila enggak? Itu tidak realita. Tidak masuk akal. Dibius. Setan bisa membius. Akhirnya orang Kristen, ya udah, enggak Kristen realita. Ketemu Tuhan tapi
pribadi. Aneh, saya tuh bilang, Tuhan, kalau saya tidak ada Tuhan Yesus, tak tinggal kok Kristen ini, tenan saudara, tak tinggal ke Kristenan ini. Saya pindah agama pasti. Tapi karena ada Tuhan Yesus itu loh saudara. Jadi saya tidak mau ikut gereja. Tapi saya ikut Tuhan Yesus. Saya tidak ikut gereja. Saya tidak ikut denominasi. Saya ikut Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Hanya Tuhan Yesus yang saya ikuti. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, tak tinggal saudara ini semua. Saudara. Karena saya sudah ngelihat gereja itu udah rusak, ini gimana sih? Tidak realita gitu loh. Tolong buka dalam Mazmur 22 ayat 3. Saya tunjukkan pelan-pelan ya saudara. Khotbah pagi dengarkan, menyambung khotbah sore ini. Mazmur 22 ayat 4, langsung aja. Padahal ayat 4-nya aja. Ya, mari baca 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang apa saudara? Bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah itu hadir, kemuliaannya itu di atas pujian. Maka itu kita harus mulai mengerti nih. Realitas surga harus turun di tempat ini. Dari orang yang sungguh-sungguh hati memuji Tuhan. Katakan amin. Allah hadir di pujian. Allah bersemayam. Makanya kalau orang nyanyi gak realita, yang gak usah ke gereja, saya bilang. Buat apa ke gereja? Kamu nyanyi buat siapa? Kamu nyanyi buat siapa? Gitu loh. Makanya tidak terjadi apa-apa di hidupmu. Maka saya berani berkata, lebih baik tinggalkan Kristen dulu. Sampai kamu menemukan Tuhan Yesus secara pribadi. Tahun 98 saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan sejak itu saya dibawa oleh Tuhan di dalam pujian penyembahan. Padahal saya tidak bisa menyanyi. Saya datang ke Pak Gembala, saya mau melayani. Terserah layani apa. Apa ya, udah nyanyi aja. Aneh tuh. Kenapa Tuhan bawa saya nyanyi? Saya enggak bisa nyanyi kok. Enggak ngerti chord kok. Gitar ya belajaran waktu SMP ada ekstrakurikuler, saya ambil gitar. Ya paling kunci C. Itu aja. Belajar sama om saya nyanyi kunci A. Udah itu enggak tahu sama sekali. Kenapa Tuhan bawa? Karena ada realita dalam pujian penyembahan. Waktu Saul kesurupan, saudara, manggil Daud. Ya saudara, karena Daud dia kuat di dalam pujian penyembahan. Makanya disebut pondok Daud. Akan terjadi, aku akan memulihkan kembali. Pondok Daud yang roboh. Tahu roboh, pondok Daud. Kenapa enggak pondok Musa? Karena Daud terkenal dengan pujian penyembahan. Daud seorang pemuji. Dia bawa kecapi saudara. Ketika Saul kesurupan, Daud main kecapi. Roh jahat undur dari Saul. Ada kuasa dalam pujian. Yang mengerti katakan amin. Maka enggak mungkin saudara enggak nyanyi. Loh saya dulu enggak mau nyanyi saudara. Saya enggak mau nyanyi. Gimana saya nyanyi? Karena saya belum ketemu dengan Allah yang Maha Kudus. Saya belum ketemu Tuhan Yesus. Loh, tapi kan Bapak lahir Kristen dibaptis. Iya, mulai kecil dibaptis. Nama saya aja Fabianus. Belakang Nus itu jelas Kristen. Bernardinus, Stefanus, Franciscus, semua. Tapi saya tidak pernah nyanyi. Kenapa? Karena nyanyian itu bukan sembarangan, saudara. Allah bertata atas pujian. Benar-benar hadir. Tuhan berfirman, di mulut bayi aku menaruh puji-pujian. Kenapa saudara? Untuk bisa memuji itu tidak bisa dipaksa. Kalau saudara belum ketemu Tuhan, kamu tidak bisa memuji Tuhan. Tidak bisa.
Tapi tempat ini Tuhan mau setiap orang yang datang di tempat ini, mereka akan berjumpa dengan Allah, kasih karunia Allah, sehingga mulutnya akan membuka dan memuji Tuhan. Nah, kita perlu doa. Edo, Rudi, tim musik ya, Mas Ayo, tolong doa, minta hikmat. Tim PW, Tuhan kami mau, bukan karena kami pandai mengatur chordnya, bukan Tuhan, kami rindu kemuliaan. Dimulai dari saudara. Gak main-main. Kemuliaan Tuhan itu ada. Supaya orang yang terkunci mulutnya dibuka oleh Tuhan. Karena mereka melihat surga. Yesaya berkata, Holy, holy, holy is the Lord. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Mulutnya disucikan langsung. Untuk apa? Dia bisa memuji Tuhan. Ampuni aku ya Allah, sebab aku orang najis bibir. Memuji Tuhan itu bukan menyanyi. Orang menyanyi belum tentu memuji Tuhan. Saya kasih tahu. Yang Tuhan cari adalah house of worship. Allah mencari penyembah yang benar. Bukan penyanyi. Yang dia cari pemuji. Meskipun suaranya fales. Tidak di tempat ini loh tapi ya. Di bangku saudara Allah mendengar. Bahkan Allah hadir di suara yang fales karena hidupmu memuji Tuhan. Kamu bukan penyanyi, tapi kamu penyembah. Amin. Itu saudara ke depan. Maka nanti kita ingin house of worship. Kuasa pujian penyembahan dahsyat. Itu orang datang ada kuasa roh-roh jahat. Out langsung. Kita hidupkan saudara. Ini realita. Supaya orang datang ke sini udah realita. Pujian penyembahan itu praise and worship tidak dipisah. Itu praise itu sebetulnya memuji, worship itu menyembah. Cuman sudah salah kaprah gereja Tuhan. Praise itu tepuk tangan katanya yang cepat. Lagu cepat, worship lagu lambat. Itu ngawur. Nggak ada itu. Praise, bahasa Indonesianya praise itu artinya pujian. Amin. Worship, jadi praise and worship. Praise-nya dua ya nanti. Loh, tapi sudah terlanjur salah kaprah. Lagu cepat itu juga menyembah. Maka hati-hati saudara. Gereja tidak boleh dimasuki benih dari musik genre dunia. Harus peka. Pemusik-pemuji mesti peka. Saudara naikkan ini harus ada roh. Bukan sekedar cuman enak. Saudara tahu, worship leader hancur hidupnya hari ini. Karena mereka sudah disusupi oleh roh asing. Karena mereka tidak peka. Maka kita harus jaga. Waktu kita pujian cepat itu adalah penyembahan sama. Bukan kemudian selesai dan kemudian kita sepertinya Allah sudah pergi. Mungkin ke pasar beli pisang. Dan saudara suruh sukacita sorak-sorai kemudian jadi orang edan. Kan banyak itu. Jadi wah jadi kayak Metallica. Hati-hati jangan mau ya Edo ya. Jangan mau dong. WL kayak begitu. Suruh ke lapangan banteng dulu. Loh iya anak muda. Wah, congklak. Waktu firman. Pelayanan, pujian, penyembahan masih eksis sampai hari ini. Saya rindu melalui tim kita ini yang luar biasa tuh. Mereka akan jadi berkat. Loh benar, pemusik itu agak dipandang sebelah mata. Kenapa?
Karena sulit menemukan pemusik yang penyembah. Itu angel. Sulit saudara. Itu sudah jadi rahasia umum. Tapi di tempat ini saya membuktikan kepada semua gereja bahwa kami punya pemusik adalah pendoa syafaat. Makanya seles nanti setelah 40 hari jangan kaget. Kalau Edo, Dian, teman-teman pemusik termasuk Yohanes akan jadi imam di sini sama-sama. Termasuk Mas Ayo. Semuanya saya minta. Karena realita. Tepuk tangan buat Allah kita. Realita aja di sini. Kalau Anda tidak mau, saya terpaksa panggil Pak Nanang. Pak Fibi, tadi sudah diobati anaknya. Sudah diobati belum? Dia bawa anaknya sakit loh. Pak Nanang tukang parkir kita, pikirin bingung Pak Nanang siapa ya? Ngetop loh Pak Nanang nanti. Pak Nanang siapa ya? Pak Nanang tukang parkir kita yang bantu kita terus. Kembali Bapak Ibu Saudara, ini kalau kita mau mengejar kemuliaan, kita harus hidup realita dong. Gampang kok hidup realita. Kamu sebagai suami, realita suami apa? Ya udah ngasih istrinya, bertanggung jawab semua, anak rukun. Anak realitanya apa? Semua di realita, titik itu aja. Termasuk kita sebagai seorang rohaniawan. Ya, tadi pagi saya katakan rohaniawan itu bukan hanya pendeta. Setiap saudara yang ditebus darah Tuhan Yesus ada rohaniawan, rohaniawati. Sadarkah saudara, saudara ada rohaniawan? Sadarkah saudara, saudara anak Allah? Sadarkah saudara, saudara hamba Allah? Ya udah sikapmu hamba Allah. Itu aja. Realita itu perlu saudara sadarkan diri saudara. Kalau kita tidak hidup di realita, maka kita tidak akan bisa mengejar kemuliaan Allah. Dan realitanya di dalam setiap ibadah Allah hadir. Sebab Allah bertata di atas pujian dan penyembahan. Sayangnya gereja tidak realita. Ada gereja-gereja yang mengabaikan pujian penyembahan gitu loh saudara. Pujian penyembahan dianggap apa? Pelengkap untuk mengiring Jadi yang penting khotbahnya. Gila enggak? Orang cari yang khotbah. Wah, masih setengah jam pujian penyembahan. Zaman dulu apalagi muncul artis-artis rohani. Oh masih lama, biarin Pak, belum waktunya khotbah. Saya kalau datang ibadah tugas pelayanan, saya selalu datang. Aku ikut ibadah. Karena aku gak mau ketinggalan kemuliaan Tuhan. Sebab aku gak nangkep apa-apa nanti. Karena aku menangkap Tuhan bicara ketika kita dalam pujian penyembahan melalui WL, melalui apapun. Di situ boom, firman turun. Karena Allah bertata atas pujian. 2-3 orang berkumpul atas namaku, kata Tuhan Yesus. Aku hadir di tengah mereka, katakan amin. Ketika Tuhan hadir, kamu kemana? Makanya pendeta-pendeta maaf mempersiapkan khotbah semuanya. Udah di warung dia duduk sampai waktunya dipanggil Pak Pendeta masuk. Makanya saya bersyukur saya nggak usah persiapan. Saya menunggu persiapannya waktu Tuhan Yesus datang, Allah Bapa hadir di situ dia bicara, saya ambil dan saya sampaikan ke saudara. Katakan amin. Bisa mengerti? Ini realita. Kalau saudara, oh Mbak masih pujian, udah nggak usah ke gereja, langsung aja ke mall MOG loh. Langsung aja menggok sana shoot gitu. Justru pujian penyembahan realitanya. Itu bukan berarti malah saudara tidak boleh terlambat. Bukan. Ada banyak hal kadang rindu. Tapi hati saudara sudah rindu. Gitu. Mengejar kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu. Bukan yang dicari itu pembicara. Aduh pembicara itu apa saudara? Gak ada artinya. Tapi yang kita rindukan adalah kemuliaan Tuhan dan pesan Tuhan disampaikan oleh hamba yang diberi otoritas menyampaikan. Bukan cuma mengenakkan telinga, bukan untuk dongeng. Dongeng itu tidak akan melihat realita. Dan kita didongengin terus. Oh percaya Tuhan bikin mujizat, dongeng terus saja. Percaya Tuhan Yesus yang miskin jadi kaya. Udahlah kesaksian kesembuhan bla 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 bla. Tapi jemaat bingung. Dia nggak lihat kemuliaan. Orang kalau melihat kemuliaan Tuhan dia pasti berubah. Kenapa saudara nggak pernah berubah? Ya karena kamu belum melihat kemuliaan. Hadirkan kemuliaan itu dalam keluarga kita. Hadirkan kemuliaan itu di gereja.
Hadirkan saudara melalui kita yang melayani, menolong orang supaya mereka melihat kemuliaan. Demikian Tuhan Yesus mengajak Simon, Petrus dan Yakobus untuk melihat kemuliaan Allah. Mereka sujud langsung karena mereka melihat kemuliaan Allah. Dan suara di surga terdengar, inilah anakku yang kukasih, kepada yang aku berkenan. Katakan amin. Buka sekarang dalam Keluaran 40. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, saya tunjukkan dulu. Ayo ke depan kita bangun. Saudara yang sudah melihat kemuliaan Tuhan ada di barisan belakang saya. Untuk kita membawa kemuliaan Tuhan. Semakin dekatnya hari Tuhan, kemuliaannya akan semakin dinyatakan. Dan hanya orang yang mengejar kemuliaan, dia akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tidak semua orang Kristen akan dipenuhi kemuliaan Allah. Kristen-Kristen agamawi, Kristen-Kristen kelahiran, semuanya tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Sebab mereka Kristen pengetahuan. Kristen pengetahuan hanya didukung oleh doktrin-doktrin pengajaran. Pengajaran A, pengajaran B, pengajaran C. Bukan doktrin secara roh. Karena dianggap kalau doktrin roh itu menyesatkan. Saudara, sesat atau tidaknya itu bukan ditentukan dari sekedar pengajaran, tapi bagaimana perubahan hidup saudara. Percuma saudara ikut gereja yang benar, pengajaran yang benar, tapi hidupmu brengsek, percuma. Kasar ya saudara. Karena itu penting. Apalagi saudara ikut penyesatan, gereja sesat, gereja setan menghasilkan saudara. Mereka penipu-penipu ulung, munafik-munafik, itu pasti. Perjinan, percabulan itu ada di gereja-gereja penyesatan. Bahkan ada yang abu-abu. Hati-hati, lihat aja buahnya. Kalau saudara semakin kepahitan, menyerang sana, menyerang sini, dendam, udah jelas pengajaran saudara gak benar. Mungkin yang ngajarin benar, tapi saudara prakteknya gak benar. Gak realita. Kalau nggak realita gimana? Ya bertobatlah. Kalau nggak bertobat keluar, saya bilang. Udah nggak usah ke gereja, nggak usah Kristen. Langsung bilang hari ini aku tidak usah ke gereja, tidak Kristen. Bebas, bebaslah. Puas-puasin dulu dong. Loh Pak, nah kalau nanti saya ditabrak motor mati masuk mana Pak? Lah kamu berarti sudah dijamah Tuhan. Ayo balik, tak doakan. Bangkit rohmu. Mati wedi. Udah cari bingung, kalau mati gimana Pak? Berarti kamu kan dijamah Tuhan itu sudah. Oh enggak apa-apa Pak, mati Pak, masuk neraka malah banyak bidadari, orang-orang cantik di sana. Oh puji Tuhan, saya doakan dan cepat bongko sampean. Ya toh? Walaupun kita tiap hari berdoa Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Orang-orang lesbian, homoseksual, gay, jamah Tuhan, mereka enggak ngerti Tuhan kasih. Saya tuh mengasihi semua orang loh, penjahat pun saya mengasihi. Karena semua yang mereka lakukan itu ya ada di dalam kita juga, cuman gak keluar. Ya toh, saudara ini juga pembunuh. Buktinya nyamuk ya kamu bunuh kok. Lah kamu kan punya roh pembunuh juga. Ayam itu apa gak bunuh semua itu? Hah? Makan sop buntut, ayo. Sop kambing, apa gak pembunuh? Lihat, ya memang kita ini pembunuh semua. Cuman bedanya kita ini gak ketangkep gitu aja. Kamu benci orang sudah pembunuh kata Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya kita mesti mengasihi mereka, tapi kita harus ngomong realita dong. Sama teman-teman juga saya realita. Yang orang Kristen yang tanggung-tanggung itu udah bilang, oh bagus kamu gak usah ke gereja, modelmu gak mungkin kok ke gereja. Teruskan saja. Sampai kamu ketemu Tuhan sendiri. Maka saya gak perlu pusing dengan pertobatan orang, itu Tuhan, bukan urusan saya. Saya hanya menasihati, enteng. Kalau dulu saya kepikiran saudara, saya datang ke rumah orang nginjili, saya gak terima, sedih, saya gini, Tuhan rasanya gagal saya gitu. Hari ini saya tidak, karena Tuhan ajarkan saya. Pertobatan Tuhan kasih karunia. Dan itu pilihan Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah ada hidup dalam kasih karunia, seperti Esau, ya toh? Seperti orang-orang kudus pada zaman dulu dan hari ini. Bagaimana hidup saudara? Gak realita kamu. Saya sama anak, saya ngomongnya realita.
Mau kuliah. Enggak, keluar. Saya bilang, selesai. Beres. Wancane gak niat kuliah loh, kayak apa kuliah? Gak ngerti tuh ibu tuh. Ibu Nini gak ngerti. Memang gak niat kuliah, ngapain kuliah? Saya bilang kok sama anak saya, uang pendaftaranmu itu kita pakai aja untuk dagang. Lebih untung dapat duit. Jadi kalau kamu mau kuliah, kuliahlah yang baik. Ranking semua anak saya. Hidup itu gitu, sama anak itu gitu loh. Tahu, anak sekolah SMA ngerokok. Panggilan, jangan didiamkan. Kamu niat sekolah, apa mau rusak? Panggil, jangan diam. Kenapa kekristenan itu nggak bisa berkembang hari ini? Dalam setiap itu, memang gereja tambah. Uang pepercayaan banyak. Jemaatnya yaitu putar-putar sama kota yaitu aja, betul? Pindah sana, pindah sini. Tapi kita nggak realita. Kenapa nggak kita panggil realita? Nggak usah takut. Anak panggil sini, menantu panggil sini. Katakan amin. Wajahmu kok nggak enak gini kak kalau saya ngomong begini ya? Memang kalian lemah di sini. Jangan takut realita. Katakan amin. Tapi anak jangan realita sama bapak ibunya ngawur ya kamu itu. Di realita bapak sini duduk, oh kurang ajar kamu. Enggak boleh, itu otoritasnya beda. Amin. Orang tua apapun keadaan dia, apapun kondisi kita tetap hormat. Walaupun kita terus berdoa supaya bertobat. Tapi enggak boleh saudara menunjukkan realita. Kembali Bapak Ibu Saudara, buka Keluaran 40 ayat 34. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, realita hidup. Benar-benar. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam setiap pertemuan kita ada kemuliaan Tuhan turun? Maka mari kita menjaga kemuliaan. Bukan memberhalakan gedung. Katakan amin. Kemuliaan itu jangan dirusak, saudara. Makanya ada orang-orang yang bisa merasakan kemuliaan itu dengan atribut. Karena manusia memang dibentuk dengan atribut. Karena manusia punya pikiran, dia imajinasi. Ketika sudah masuk ruangan ibadah, itu harus diciptakan kemuliaan. Katakan amin. Tidak boleh cekikak-cekiki gitu-gitu. Tidak boleh sebetulnya. Amin. Kalau kita mau membawa banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Nah mari kita ciptakan. Tolong begitu ruang ibadah masuk, musik sudah siap. Musik belum siap, masih nata-nata, minta hikmat Tuhan. Karena itu hadirat Tuhan. Tolong dalam media kasih lagu. Jangan panjang umurnya, jangan happy birthday to you kamu kasih. Kasih dong instrumental dia yang membawa orang masuk hadirat Tuhan. Coba mulai mikir begitu. Tim media mikir mana Cacang nggak ada ya? Ini ada tuh. Ketutupan TV apa sih? Tolong Hendro juga ya siapin. Udah waktu masuk itu udah lagu kalem, orang udah bisa mengerti? Karena di dalam pertemuan itu Allah hadir. Makanya jangan heran kalau gereja-gereja yang agamawi dia kuat sekali dengan namanya sakralisme. Sakral mesti. Saya bersyukur mulai kecil dibentuk oleh kesakralan. Nah ini yang hilang di kekristenan gitu loh. Masuk ruang ibadah, ngakak-ngakak di sana, ngobrol sana, buka kacang goreng, kriuk-kriuk. Lihat, masih bersama saya ini. Terus apa enggak? Siapa yang rindu melihat kemuliaan Allah tempat ini? Ciptakan dong. Ciptakan, ayo mulai disiap nih. AC siapkan, semua pokok masuk. Musik juga gitu.
Mulai ayo dibentuk. Tuhan pasti beri hikmat. Jangan dipotong roh itu. Saudara, makanya kenapa saya sering emosi itu. Kalau roh saya dipotong sama orang, ngobrol sendiri orang, saya langsung emosi, marah. Jadi saya ketularan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh lihat bait Allah kan jualan itu kan udah wajar lah. Kalau saya kemarin tadi pagi sudah katakan, orang mau ibadah zaman dulu saudara. Zaman dulu itu mesti punya duit, ibadah itu mesti paling enggak bawa burung tekukur. Nah, cari burung tekukur di mana? Orang berjualan. Jadi enggak salah berjualan, tapi mereka mulai menghina bait Allah. Mereka sudah enggak mau fokus di bait Allah, marah Tuhan Yesus. Sama, jangan salahkan saya. Ya itu saya ketularan dengan kakak saya. Loh, Tuhan Yesus kan kakak nomor 1 saya. Loh kan saya disebut saudaranya. Dia yang sulung, lu kok bingung lu Bun ini? Lu itu kakak kita pertama, dia tuan, amin. Dia anak Bapa, dia yang pertama dari semua ciptaan, bahkan oleh dia segala sesuatu diciptakan. Dia kakak saya pertama. Pak Wibi itu banyak orang seneng loh, khotbah Pak Wibi. Waduh, tapi kalau sudah marah, waduh, Pak Wibi kedagingan loh, kedagingan. Karena saya terusik roh saya. Saya sudah ngomong jangan musik roh saya waktu saya khotbah. Marah saya. Kadang saya harus tahan sampai waktu khotbah. Ya saya pulang ya malu kok sebetulnya saya ini. Nah kalau dipakai Tuhan gimana? Wong khotbah di guru-guru seluruh Kabupaten Malang, Kota Malang. Guru loh, guru Kristen, Katolik. Saya marah di sana. Gara-gara apa? Waktu saya khotbah, guru muda ngobrol cekikak-cekiki. Langsung tak tuding, kamu siapa? Kamu guru. Kamu didik anak-anak untuk diam. Tapi kamu tidak menghormati Tuhan. Saya bilang. Itu di depan suster, di depan semua. Guru-guru sekota loh saudara. Saya dengarkin khotbah saya itu merinding kok saya juga. Itu loh Mbak Maya itu loh saksinya sama Caca kepoyo-poyo itu. Kencing-kencing sampean sebelahnya. Marah saya. Saya pikir dikeroyok saya saudara. Tapi pembelaan Tuhan ada. Kepala Diknasnya Kristen ya pendidikannya. Ibu siapa namanya saya lupa. Dia berdiri sambil nangis. Belum pernah saya mendengar khotbah seperti ini. Dan saya melihat Tuhan Yesus hadir. Nangis, bertobat. Maju semuanya, maju saudara. Saya pikir gendeng aku kira. Gila lah saya. Loh, malu loh saudara. Tapi roh itu jangan dipotong. Ini ada roh. Anda berlawanan dengan roh, hati-hati. Gak ada pengampunan. Tuhan Yesus berkata, kamu boleh menghina anak manusia, tapi jangan menghina roh. Maka kamu tidak akan terampuni. Ngerti sekarang? Siapa yang menghina roh sekarang? Orang yang tidak menghormati hadirat Allah. Aduh saudara, kena kita dah. Itu enak-enak khotbah gini, situ main HP, yang satu ngobrol. Oh amblas kamu. Kamu hubungannya sama Tuhan, bukan sama pendetanya. Bukan sama Tuhan Yesus, tapi dengan Bapa di surga yang punya roh. Dia tersinggung loh. Isa ngerti sekarang saudara. Mari kita ciptakan 10 tahun ke depan. Semua anak-anak tempat kita, maka orang nanti datang tempat ini akan bingung. Pak, di sini kami rasakan hadirat Tuhan. Karena apa? Saya melihat semua jemaat itu fokus. Semua anak muda fokus memuji Tuhan. Inilah gereja Yesus Kristus Tuhan yang sejati di tempat ini. Ayo bangkitkan saudara. Karena benar-benar kemuliaan Allah ada memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Tuhan, aku rindu 10 tahun ke depan kami mau menabur doa, pujian, penyembahan bersama tim pelayanan dan imam-imam semuanya. Supaya kemuliaan Tuhan turun Bapak Ibu Saudara. Yang kita rindukan kemuliaan Tuhan bukan jumlah. Percuma jumlah banyak gak ada kemuliaan Tuhan. Itu kemarin grup musik Korea ya, Blackpink ya. Ya itu GBK itu penuh. Nah, kalau saya mau memenuhi ini ya gampang toh, saya
Panggil aja Orange Pink. Murah. Blackpink larang saudara. Orange Pink itu kok diwe. Bayar ongkos bisnya saja Pak. Kita mau cari apa? Cari kemuliaan apa cari artis? Masih bersama saya enggak ini? Coba toh, kita ngerti gitu loh. Kalau kita cuma cari artis, dah buat apa? Memang Tuhan tuh bekerja dengan caranya luar biasa. Hanya gereja-gereja yang merindukan kemuliaan Tuhan. Kalau dia mengundang hamba-hamba Allah dari dalam negeri luar negeri, tapi mereka menghormati Tuhan. Tuhan jamah memang. Satu Raja-Raja 8 ayat 10. Mari saya tunjukkan realita. Ini loh mengejar kemuliaan. Sebab yang kemuliaan itu ada pada karyanya, di tengah gerejanya, dia hadir. Kalau enggak usah puji Tuhan. Ceramah saja, duduk langsung ceramah. Kenapa kita mesti ibadah? Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Imam, di ruang kudus imam, hari ini yang masuk ibadah di sini, itu imam. Selain imam tidak boleh. Makanya saudara disebut imamat yang rajani. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Terus 11, sehingga imam-imam apa saudara? Tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Bisa enggak ini terjadi? Masih relevan enggak? Saudara, saya kasih tahu, gereja sudah dikuasai dengan the presence of music, not the presence of God. Dikuasai oleh hadirat musik. Musik itu muncul sekarang terapi-terapi. Yang gak bisa tidur, ada musik buat tidur. Tapi jangan bawa ke gereja. Tidur kamu nanti di gereja. Anda yang stres, ada musik anti stres. Bahkan minuman anti stres. Ya betul, sampai murus-murus. Tahu minuman anti stres? Tahu? Haleluya. Rudy kemarin enggak minum minuman anti stres. Saya enggak mau minum, saya enggak stres. Ya itu yang minum itu yang stres-stres. Siapa yang minum itu stres? Butini minum yuk. Selesai enggak stresnya? Termasuk yang stres. Guyon-guyon. Saudara, kita bisa abuse orang dengan musik. Gereja, dia keluarkan biaya terbesar untuk musik. Tetapi yang terpenting bukan musiknya, tapi orangnya yang main. Daud pegang kecapi. Kenapa kok tidak menyuruh pengawal-pengawal Saul yang lain mungkin lebih pintar dari Daud? Daud diurapi Tuhan. Ketika dia bawa kecapi, setan undur. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, setan di dalam diri umat Tuhan akan keluar. Dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Coba toh, ayo saya nagih Tuhan saudara. Ini yang saya tagih janji Tuhan ini. Saya enggak pernah nagih yang sifatnya materi dari tahun 98. 20 berapa saya? 25 tahun enggak pernah sekalipun saya menagih yang materi sama Tuhan Yesus dan Allah Bapa sama sekali. Tapi saya menagih yang ini. Aku mengejar kemuliaan. Masihkah Tuhan kemuliaanmu bisa turun? Karena sekarang ini entertain masuk. Kalau semua perlengkapan yang kita pakai ini saudara, ini adalah sarana untuk membawa saudara lebih lagi. Kita bersyukur dengan apa ya? Dengan lighting, dengan semua LED ini menolong saudara semakin fokus. Bukan karena kemegahan saudara, saya kasih tahu. Tanpa ini semua kemuliaan Tuhan turun tetap. Amin. Gereja-gereja yang tidak punya LED, tidak punya pemusik, kemuliaan turun. Asal mereka mengejar kemuliaan. Asal gembalanya rindu, kemuliaan itu turun.
Dan kemuliaan tidak bisa saudara beli di supermarket. Tidak ada saudara, engkau tidak akan bisa cari kemuliaan itu. Sebab kemuliaan itu datangnya ketika saudara diubahkan hati saudara, pengalami pertobatan, ada pujian penyembahan dan hati yang merindukan Tuhan. Maka saudara hidup dalam kemuliaan. Ingat, seperti tadi pagi saya katakan, gereja sudah topiknya bukan makan minum sukses, kemakmuran apapun kerjaan bisa berhasil. No. Gagal pun kemuliaan Tuhan tetap datang ke kita. Amin. Karena seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka meninggalkan semua. Dan saya dikatakan tuh tadi pagi, Ibu Petrus bagaimana nasibnya? Ibu Yakobus nasibnya gimana? Nasibnya gimana? Anaknya berapa? Anaknya nggak mungkin 2, banyak. Anak banyak, terus masa depan anak gimana? Waktu itu sadar saudara? Apakah mereka menderita? Menderita. Susah. Pergumulan. Apalagi Petrus. Petrus punya mertua. Mertuanya sakit. Diajak Tuhan Yesus. Guru, mertua sakit. Ayo berkunjung. Tuhan jamah. Panasnya hilang. Langsung melayani Tuhan. Seisi rumah melayani Tuhan. Miskin loh itu. Miskin. Tuhan Yesus datang ke rumah Petrus. Sampai mati Petrus tidak pernah kaya. Emas dan perak tidak ada padaku. Anakku gak kuliah. Anakku gak sekolah. Tapi kami semua melayani Tuhan. Kami tidak cari apa-apa. Sebab Tuhanku berkata, nanti pada waktu penciptaan kembali, kamu ini murid-muridku dan keluargamu akan duduk bersama-sama dengan aku. Ada amin? Itu bukan berarti saudara kemudian tidak usah kuliah. Enggak. Tapi jangan pernah saudara, bahwa kuliahmu menghambat engkau ketemu Tuhan. Maka saya akan bilang, Tuhan, sulit Tuhan. Gereja hari ini sudah rusak. Maaf saudara, maaf. Sudah kasar itu. Tidak tahu kalau saya orang dengar, lu saya suruh masuk Kristen, gereja rusak, tambah aku suruh masuk Kristen. Ya masuklah, kamu akan membuat gereja yang sejati. Itu tagihan saya kepada Tuhan. Maka saya rela saudara. Bahkan saya dihina, dikeluarkan dari sinode pun saya siap. Bahkan dari kekristenan saya siap keluar. Karena saya tidak ikut Kristen, saya ikut Tuhan Yesus. Kalau saudara mau selamat ada di belakang saya bersama-sama. Kita tidak akan pernah takut. Suara kebenaran akan muncul dari tempat ini. Katakan amin. Lebih dulu saudara dan saya. Kalau saudara tidak diubah, maka dosa keturunan turun. Kamu ngajarkan anakmu tetap aja menjadi orang yang tidak mengejar kemuliaan Allah. Memang saudara di gereja melihat kemuliaan Allah. Anda pulang, Anda tidak pernah ajarkan anakmu melihat kemuliaan Allah. Sebab kamu paksa anakmu terus bekerja juga. Terus sekolah. Tidak realitas semua. Di gereja kita koar-koar. Di rumah kita kuir-kuir. Wajahmu gak enak lagi tuh. Hati-hati, yang punya anak-anak kecil itu juga siapkan dirimu. Jangan mau kamu disetir sama anakmu. Kamu harus bentuk anakmu mulai sekarang. Kalau kemuliaan Tuhan tidak kamu tunjukkan, kamu hanya pelayanan di gereja, kamu hanya fashion show di gereja, you top di gereja, pulang ceblok. Itu gak realitas saya katakan. Lebih baik buyar dulu. Katakan amin. Karena Tuhan mau ini saudara. Di sini dan di rumah sama. Jangan di sini Anda pura-pura kayak malaikat, di rumah kayak setan saudara. Percuma. Lebih baik jadi setan sekalian. Sebab setan hari ini sudah demo. Tuhan, kami mau bertobat. Manusia lebih setan daripada kami. Kami tidak pernah nyuruh dia ke diskotik. Mereka yang katakan gara-gara setan. Kami tidak pernah nyuruh. Narkoba gara-gara setan. Nyeleweng gara-gara setan. Tobat Tuhan. Karena memang dari diri saudara sendiri. Loh, setan kalau nyuruh saudara nggak main-main. Jadi dosa itu datang dari dirinya sendiri. Dan dari roh jahat. Ada.
Yang nyeleweng Anda sendiri kok nyuruh setan katanya. Maaf saya kesetanan jadi. Walah, setanan apa? Kesetanan itu enggak nafsu. Loh, orang kesurupan ada yang nafsu. Terus kelihatan orang cantik. Itu enggak kesurupan itu. Pura-pura. Orang kalau kesurupan bener. Mbok Marilyn Monroe lewat ya. Begitu sadar baru melek. Loh kok ayu ya? Lah itu orang sadar. Berarti orang nyeleweng itu sadar atau karena setan? Sadar pak setan? Iya. Selesai. Realita. Aduh saudara. Ayat 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kembali sedikit ya saudara. Tolong pemusik masuk ya. Haleluya. Tadi di Keluaran 40 ya. Keluaran 40 ayat 36. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dan setiap tempat mereka berkemah. Jadi dengar saudara, waktu itu yang nuntun orang Israel itu awan. Awan kemuliaan. Makanya ada lagunya yang ada, biar awan kemuliaanmu turunlah menuhi. Itu dasarnya nih lagunya. Saudara percaya? Kita akan membangun ibadah kita. Rindukan Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau. Karena Tuhan sudah bukan memakai awan lagi, tetapi ada di dalam setiap hati orang yang percaya. Hanya orang-orang yang mengejar kemuliaan, dia datang ibadah 40 hari, kita menyembah sama-sama, semua menyembah, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan saudara, kemuliaan itu gak bisa ditukar dengan apapun. Nah masalahnya kita tidak mengejar situ. Karena doktrin pengajaran, percaya Tuhan Yesus, selamat, selesai, masuk surga. Ya udah, gak usah gitu-gitu. Loh gimana sih saudara? Saudara itu kalau anaknya konglomerat, saudara kan gak lahir, kemudian ya sudah jadi anak konglomerat. Tapi saudara gak mendapat fasilitas semua, gak mungkin toh. Anak yang bodoh, kalau anak ini, udah saya anak konglomerat, ya udah pakai sandal jepit, gembel, dan ya saya anak konglomerat. Loh kenapa kamu gak fasilitas? Ya yang penting jadi anak saya cukup toh. Bukankah orang Kristen begitu? Jadi anak cukup, Bapak itu pengen beri kemuliaan. Bapak itu pengen muliakan kamu. Tapi kamu kok begitu? Kesalahan di mana saudara? Kesalahan pengajaran. Maka saya melihat saudara, gereja-gereja minta maaf ya. Ada gereja yang pengajarannya agak terlalu menyimpang. Tanda kutip terlalu roh aneh-aneh gitu loh. Pakai kemenyan, pakai. Tapi saudara saya akui, kamu masuk ibadah yang delosor kowe. Kowe delosor, ngerti ibu? Kowe itu kamu, delosor itu telungkup, tersungkur. Makanya begitu banyak. Saya rindu di tempat ini saudara. Mari bisa. Karena Tuhan sudah bicara. Makanya banyak pengikutnya. Padahal mereka tidak boleh vaksin. Mereka datang ke kota. Bikin ibadah. Saudara masuk. Meskipun ada bau dupa. Delosor saudara. Tersungkur. Pasti saudara gini, aku ketemu Tuhan. Udah dibutakan semua, enggak tahu kalau pengajarannya itu enggak benar. Memang saya sadar. Dan gereja setan, saudara belum pernah masuk gereja setan toh? Saya juga belum pernah, puji Tuhan, enggak usah masuk. Tapi saya yakin gereja setan saudara masuk, Anda akan melihat hadirat setan itu gimana. Makanya ada orang sampai ketagihan sudah. Tinggalkan keluarganya semua. Kemana gereja? Sedangkan mereka datang ke gereja udah dingin.
Udah AC-nya dingin, semuanya hanya entertain. Mereka pulang loyo mereka. Udah sama dengan diskotik, datang aja ke itu, ada di Senayan, ada band hebat lagi ternama. Nyanyi angkat tangan lagi, lagunya dunia tapi angkat tangan loh sudah. Pakai itu lighting, Korea, nangis. Padahal nangisnya nangis diputus cinta. Tapi kok bisa angkat tangan? Kok bisa angkat tangan? Berdiri jam-jaman. Anda tidak pernah ya ke konser ya? Sama, saya juga tidak pernah ke konser. Sama, tapi kan bingung Anda. Karena saya nggak mau. Udah bayar ngapain? Ngapain? Tapi mereka yang sudah ngerasakan hadiratnya, ketagihan. Yang udah paling depan bayar 5 juta. Anak-anak muda kelihatan artis di airport udah pingsan-pingsan. Itu nunggunya jam berapa? Jam 3 pagi. Ketemu artis Korea itu loh, jam 3 pagi. Suruh doa pagi ya nggak bisa kok. Artis Korea jam 3 pagi udah ketemu. Wah. Itu belum nyanyi loh. Jadi idol, dewa. Kenapa? Karena mereka ciptakan hadirat. Anak muda Korea dibawa tarik sekarang. Lihatan. Sudah meninggalkan banyak, meninggalkan gereja. Karena mereka sudah disedot oleh dunia. Karena dunia bisa menawarkan hadirat. Wah Pak, wah kita harus bangkit Pak. Ya kita harus bangkit. Melalui siapa? Melalui saya saja. Gak bisa setiap saudara. Kenapa kok saya juga Pak? Ya karena 2-3 orang berkumpul. Saya sebagai pemimpin bersama saudara berkumpul. Bersahati memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan turun. Amin. Loh kalau hadirat Tuhan rela loh orang bayar 5 juta. Loh maaf hadirat dunia itu. Apalagi hadirat Tuhan. Saudara kenapa ada pengusaha yang kasih uang 1 M untuk gereja? Karena apa? Dia dipenuhi kemuliaan Allah. Tepuk tangan. Amin. Haleluya. Besok lanjut. Saya undang bagi berdiri, buka 2 tanganmu. Korea pasyakara papa sikiri pepe papa. Biar kemuliaanmu turun tempat ini. Ayo singer masuk semuanya. Oh haleluya. Mari didudukan saudara. Oh besok kita masuk hari ke-22. Mari kita minta Tuhan realitas surga datang tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami bukan sekedar mengadakan ibadah. Tapi kami berjumpa dalam kemah pertemuan Allah. Kami rindu kemuliaan-Mu dinyatakan ya Allah. Oh sekara bara. Oh sekereberepe. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami rindu Tuhan. Oh, kami rindu di tempat ini. Kemuliaan-Mu dinyatakan dari orang-orang saleh-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita pulang katakan ini. Ya Tuhan, rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu.
kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih baik kami tidak beribadah jika kami tidak melihat kemuliaan-Mu. Ya Bapa, lebih baik tidak ada gereja ini Tuhan sebelum kami melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, gereja ini berdiri karena kemuliaan-Mu Tuhan. Tanpa kemuliaan-Mu sia-sia kami ibadah Tuhan. 10 tahun ke depan kami mengejar kemuliaan-Mu ya Allah. Supaya apa yang terjadi atas imam-imam-Mu terjadi di tempat ini ya Bapa. Biarawan kemuliaan-Mu, biarawan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Mari mengucap syukur. Ini doa kami Tuhan. Lebih baik tutup gereja ini Tuhan. Lebih baik gereja ini tidak ada. Lebih baik JKI FLTF Church tidak ada Tuhan. Lebih baik NCC Internasional tidak ada. Jika kemuliaan-Mu tidak menyertai kami. Untuk apa Tuhan gereja ini berdiri? Kalau Engkau memang mendirikan gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Karena kemuliaan-Mu itu bisa dirasakan, dilihat. Bahkan orang awam pun akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapa, kami rindu imam-imam-Mu di tempat ini selalu dipenuhi kemuliaan Allah. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati bersama katakan, amin.